Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia Utama. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 2 Sistem Informasi untuk keunggulan kompetitif. Pertama, perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sistem virtual. Model sistem umum perusahaan menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Model sistem umum perusahaan terdiri dari aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya. Aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual seperti data dan informasi dialirkan dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. 2. Manajemen perusahaan. 3. Suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungannya lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi. Perusahaan di dalam lingkungannya. Terdapat 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan seluruh perusahaan. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaannya, seperti pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan adalah proses aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Keunggulan kompetitif. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Konsep rantai nilai. Profesor Harvard Michael A. Porter mengatakan bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan meningkatkan suatu rantai nilai. Dalam gambar, terdapat aktivitas utama seperti logistik barang masuk, operasi logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran jasa. Kemudian ada aktivitas pendukung, infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan pengadaan, mendorong adanya margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatnya margin adalah tujuan dari rantai nilai. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kemudian keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Kemudian keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. Yang pertama adalah kendala-kendala politis, yang kedua rintangan budaya dan komunikasi, yang ketiga masalah-masalah teknologi, dan yang keempat adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi. Ketika pengembang sistem mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi.
Keempat dimensi tersebut yang diinginkan akan menambah nilai informasi tersebut. Yang pertama adalah relevansi, yaitu informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dialami. Yang kedua, akurasi, idealnya semua informasi harus akurat. Ketepatan waktu adalah informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Yang keempat adalah kelengkapan. Pengguna informasi hendaknya memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan. Mereka yang mengelola dan mengendalikan informasi di dalam sebuah perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dari teknologi-teknologi lampau. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut sebagai sistem warisan atau legacy system. Manajemen gambar. Terdapat peranti lunak komputer khusus yang akan menerjemahkan gambar data teks dan numerik menjadi sebuah file pengolah data. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Format-format umum manajemen gambar. Yang pertama ada Joint Photographic Expert Group, Graphic Interchange Format, Text Image File Format, standar format bitmap bagi Windows yang membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah besar. Kemudian ada Windows Metafile Format. Seluruh aktivitas manajemen pengetahuan sebuah perusahaan di atas dapat dilaksanakan di dalam ruang lingkup suatu rencana strategis yang dirancang secara khusus untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengolahan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Chief Information Officer atau Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area lain. Akan tetapi, pendekatan seperti ini tidak dapat memastikan bahwa area-area akan dapat bekerja sama dengan baik. Ini adalah area-area bisnis harus bekerja sama dalam pengembangan rencana strategisnya. Ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, perencanaan strategis untuk sumber daya pemasaran, perencanaan strategis untuk sumber daya produksi, perencanaan strategis untuk sumber daya manusia, dan perencanaan strategis untuk sumber daya keuangan. Pendekatan SPIR, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Resources, adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Ini adalah salah satu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Masing-masing proses perencanaan akan memengaruhi proses perencanaan pihak yang lainnya. Contoh rencana strategis sumber daya informasi. Bagan tersebut merupakan contoh SPIR yang cukup sederhana. Rencana ini dapat menjadi sangat terperinci tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.